wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan para salifah, baik yang berhadir di tempat ini ataupun yang tidak berhadir di tempat ini. Kita doakan senantiasa agar para habaib kita dipanjangkan oleh Allah umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat Majlis Maulid Rasul Raudatul Ulum Mubarak yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu kita yang sangat mulia, yang insyaallah malam hari ini akan memberikan peringatan Yaumul Maulid Rasul berupa tausiah pada malam hari ini, yang insyaallah akan kita mintakan 3 orang malam hari ini. Yang pertama yang sama-sama kita muliakan, yang tamu jauh, tamu agung dari kota Seribu Wali, yaitu Hadramaut Karim, yaitu yang bernama yang mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Ibrahim Al-Khudaimi. Beliau ini dari Yaman Utara, ya Ustaz. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Majlis Raudatul Ulum Mubarak. Dan juga yang insyaallah beliau akan menyampaikan juga tausiah, yaitu yang mulia Al-Habib Khaidir bin Nuh Al-Kab, yang insyaallah beliau juga akan memberikan tausiah. Beliau produksi dalam negeri kita juga. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, tamu kita lumayan jauh, harus lewat laut ataupun naik pesawat, yaitu yang mulia Al-Habib Agil bin Salim Baharun dari Gresik. Beliau juga salah satu alumni dari Raudat Karim, yaitu yang mulia Al-Habib Salim As-Sabiri. Para habaib, mungkin ulun kada bisa menyebutkan satu persatu nama beliau karena terlalu banyak yang hadir malam hari ini. Jadi ulun minta ampun, minta halal, minta ridha, kada kawa menyambati ngaran-ngaran yang baratahan. Namun kedatangan para habaib malam hari ini menambah terangnya cahaya di majelis kita ini, menambah rahmatnya turun di tempat ini, yang senantiasa kita akan mendapatkan berkahnya berkat para juriat Rasulullah yang berhadir pada malam hari ini. Dan juga para alim ulama, wabil khusus guru kita yang mulia pimpinan Majlis Taklim Raudatul Ulum Mubarak, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Junaidi. Semoga kita doakan kembali guru kita agar senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan badannya, Allah jauhkan bala bahaya, dan Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang senikmat-nikmatnya, sehingga beliau bisa membawa santri-santrinya membawa ke jalan yang lebih bagus, dan juga para penerusnya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan juga semoga hajat-hajat ayahanda kita, guru kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, ada tetuha kita daripada Pondok Pesantren Ibnul Amin wal Muhajirin, yaitu yang mulia Hadza Haji Subanisi, dan juga banyak lagi dewan-dewan guru yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus juga pada aparatur pemerintah yang malam hari ini alhamdulillah di sela kesibukan yang sangat luar biasa dan padat jadwal beliau padat, sehingga malam hari ini
kita rasanya sudah komplit dihadiri, yaitu oleh Bapak kita, pimpinan daerah kita, yaitu Bapak Bupati. Belum ada tapi bisa nyabut dan mungkin panjang banget. Jadi Bapak Bupati aja orang Sumber, ini Bapak Aulia dan wakilnya. Alhamdulillah ini luar biasa malam hari ini komplit hadir berdua, yaitu orang tua kita, wakil bupati kita, yaitu yang mulia Pak Mangsa Sabri. Ada wakil dari Kapolres dan juga dari kecamatan dan juga Dandim. Ini merupakan anugerah taufik dan hidayah. Kita malam hari ini dikumpulkan bersilaturahmi bersama-sama orang mulia, bersama juriat yang mulia, bersama para umar. Inilah nikmatnya keindahan di bulan Rabiul Awal. Dalam suatu rangkaian acara pada malam hari ini kita memeriahkan, menyemarakkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di majelis kita ini, yaitu Raudatul Qulub Mubarak. Kemudian salawat serta salam kita haturan kehadiran junjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dilahirkan di Rabiul Awal ini, yang mana perjuangan beliau, jerih payah beliau hanya memikirkan umatnya, yang kita malam hari ini patut dan bergembira, patut mengorbankan segala apa yang dikorbankan. Malam hari ini kita memeriahkan, menyemarakan dan memperingati. Kita komplit nanti ada peringatan dari Allah, yaitu kita di tangan Nabi yang senantiasa memberikan syafaatnya nanti di akhir zaman kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ulun malam hari ini mengucapkan mewakili seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama dan guru-guru agama, khususnya yang akan menyampaikan tausiah para habib kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana beliau-beliau ini bisa mengabulkan hajat permintaan kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah jauh-jauh hari untuk menyelenggarakan acara pada hari ini, baik di segi apapun juga, baik dimanapun berada, baik di apapun juga, semuanya itu insya Allah Allah akan membalas apa yang dikerjakan kita pada malam hari ini. Dan juga malam hari ini ulun mengucapkan terima kasih kepada yang berakikah, yang mengakikahnya, semoga akikahnya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di malam peringatan bulan Rabiul Awal ini kita dipertemukan, disilaturahmikan, saling mencurhatkan, saling mengucapkan terima kasih. Inilah tempat bulan yang sangat mulia di mana kita jarang berkumpul, maka malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillahilladzi bihamdihi yuftatahu kullu risalatin wa maqalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa sahibin nubuwah wa risalah wa ala alihi wa ashabihi al-hadina minad dolalah. Yang kami hormati, yang kami muliakan juriat cucu-cucu Rasulullah, para habaib, bil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Ibrahim Al-Hudaimi, Al-Habib Ahmad Khaidir bin Nuh Al-Qad, Al-Habib Agil bin Salim Baharun, yang insyaallah beliau-beliau akan memberikan mutiara hikmah kepada kita berataan. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, serta hadirin Sohibul Maulid yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim ulun kepada pihak-pihak berataan. Alhamdulillah, atas izin Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam melaksanakan Maulidul Rasul. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti. Hadirin, terima kasih panitia Al-Fakir ini diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, padahal sudah berpesan kami
Ternyata udah diborong Maulana Haji Atap beratan tadi kan usah sambutan ya kan. Tapi terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita melaksanakan Maulid Rasul ini bisa memupuk rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita juga bisa menjadikan kegiatan Maulid kita ini menjadi siar agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, semoga juga insyaallah para habaib nanti, para habib nanti yang akan memberikan mutiara hikmah dapat membuka hati kita agar kita bisa melaksanakan, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa, mumpung kita berkumpul orang banyak ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang jauh di Palestina sana, yang lagi menghadapi berbagai bencana. Semoga mereka bisa kuat, tabah, dan berpegang kuat pada iman mereka. Tidak lupa, ulun juga minta doa. Mari kita doakan banua kita. Semoga banua kita selalu aman, sehat, sejahtera, dan dijauhkan dari berbuat maksiat daripada Allah. Hadirin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Minta maaf, minta ridho jika sambutan ini singkat. Kami akhiri dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal hadirin wal mustami'un rahimakumullah, yang memuliakan para habaib, para alim ulama, guru agama, khusus adalah para habaib yang menyampaikan tausiah pada malam hari ini, dan juga para habaib yang lain, khusus juga guru-guru alhamdulillah yang mulia Anda guru dari Sutian Irsi, dan juga guru Anda dari Udari, dan guru Anda dari Abdul Wahid, dan juga yang lain-lainnya. Alhamdulillah mereka berkumpul bersama-sama kita, yang mana kita yakini al-barakah ma'afabilku, berkah diturunkan Allah, orang-orang yang istimewa ada di tengah kita. Ya, alhamdulillah, istimewa dengan adalah zuriat dan keturunannya, istimewa dengan ilmu dan pengalamannya, bahkan juga istimewa dengan jabatannya, khususnya Bapak Bupati. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih perkumpulan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bil jamaah fa innal jamaata barakatun wal furqata adamun. Laksanakanlah perkumpulan, karena dalam perkumpulan menghasilkan suatu keberkahan. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta dan jabatan yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, zuriat dan keturunan kita sampai hari kiamat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak mendapatkan keberkahan, berarti gagal hidup kita di dunia. Inilah yang kita harapkan. Al-barakah ma'afabilkum, sudah kita berkumpul, alhamdulillah. Alaikum bil jamaah fa innal jamaata barakatun wal furqata adamun. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin qaidul ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram sadatul kiram min ahli bait Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il asatidah al-mujabat, dan juga Raisul Wilayah, Bapak Bupati kita, mata'an Allah bituli hayatihim syarifah. Amin. Dan juga para sesepuh, bini sepuh, tetuha kampung, baik dari yang Polri, TNI ataupun yang sipil, dan juga masyarakat kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua dapat hadir di dalam acara yang mulia, memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk meraih keberkahan, guna untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tak terasa kita telah berpisah dengan bulan Syahrul Rabiul Awal, bulan di mana terjadi 3 peristiwa yang sangat besar. 3 peristiwa ini bisa mempengaruhi sejarah, yang mana 3 dari peristiwa ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang pertama yang terjadi pada bulan Rabiul Awal adalah peristiwa wiladatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu min aqwalin ni'am. Min aqwalin ni'am, termasuk paling baiknya, paling utamanya kenikmatan yang Allah berikan terhadap umat akhir zaman. Inilah sebuah perkumpulan Majma'atul Maulid yang dimana diadakan di sini merupakan sebuah ibrah, pelajaran atas rasa sukacita kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bergembira, kita bersukacita. Kalau saja kita mempunyai anak yang baru lahir, seperti yang tadi akikah, disembelihkan kambing, dibagi-bagikan makanan, dikasih nama, lalu diberikan tahnik kepada orang-orang saleh, itu masih anak kita. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang lebih berhak dan lebih pantas untuk mendapatkan apresiasi itu daripada kita? Inilah buktinya. Inilah saatnya di mana kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang terkenal musuh Nabi, itu memperoleh suatu keistimewaan. Disebutkan di dalam syair yang berbunyi, "Kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi kulli yawmin muhtani da'iman yukhaffaf anhu bisururi." Apabila seorang kafir ini yang telah datang ancaman untuknya dengan surat tabbat yada daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan satu surat khusus untuk Abu Lahab. Untuk orang ini celaka, nas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena surur, merasa gembira, merasa riang gembira, bersukacita atas kelahiran sang keponakan, atas kelahiran bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya beliau sampai membebaskan budak yang bernama Tuwaibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setitik kebaikan daripada Abu Lahab ketika itu, maka Allah akan membalasnya. Ini Pak orang kafir. Ini orang kafir, nas Quran turun untuknya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatun marhumah. Umat yang dikasih sayangi. Umat yang selalu ada di pikirannya Nabi kita Muhammad. Umat yang selalu Rasulullah berdakwah dan berjuang menegakkan agama ini untuk kita supaya bisa selamat dari api neraka. Akan tetapi Pak, Bu, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Apa kata kita kepada Nabi Muhammad? Pemberian apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita persembahkan kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad mengorbankan semua umurnya. Nabi Muhammad semua mengorbankan hartanya. Untuk siapa? Untuk dakwah Islamiyah, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang sangat tidak tahu rasa berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak?
Nabi Muhammad memperjuangkan kita sore, siang, malam. Perutnya dicancang, ditali. Ketika di Mekah diembargo, tidak ada makanan, muamalah, mujamalah tidak ada pada waktu itu. Untuk siapa? Untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Inilah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking kasih sayangnya, saking pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, kita yang berdosa kan yang bertanggung jawab, Pak. Kita yang melakukan maksiat kan yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad nanti suntik. Nabi Muhammad nanti menelantakkan kepala yang mulia untuk meminta ampun atas siapa? Atas kita, atas dosa-dosa kita, atas kemaksiatan kita yang kita lakukan, yang telah kita lakukan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi panutan kita. Yang sekarang kita hadir dalam majelisnya, yang sekarang kita hadir dalam maulidnya, yang sekarang kita bersukacita atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang kedua adalah hijratul Mustafa. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Hijrah baginda Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW dikurung di kota Mekah. Mau berperang? Jangan. Tidak ada izin perang ketika itu. Bersabar Nabi Muhammad atas gangguan. Sahabatnya dihijrahkan satu persatu menyusul. Terakhir Nabi Muhammad SAW mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW baru bisa menemukan fondasi kekuatan Islam. Itu hijratul Mustafa. Jadi kalau kita menempati kehidupan yang tidak enak, kalau kita merasakan kehidupan kita ini sempit, jangan bersedih, Pak. Masalah kita, kesempitan dunia kita, bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada apa-apa. Sedikit sekali. Sedikit. Masalah kita itu cuma kecil dibandingkan dengan masalahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diriwayatkan bahwasanya beliau adalah salah satu manusia yang akbaru hamman wa ghamman, yang paling banyak rasa sumpahnya, paling banyak masalahnya. Tapi lihat verbalnya Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Nabi Muhammad SAW memarahi sahabatnya? Pernahkah Nabi Muhammad SAW memarahi istrinya? Bahkan setiap orang yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW diterima, diberikan. Apapun yang dia minta diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah sifatnya Nabi Muhammad. Semoga bisa kita tiru. Semoga kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Majelis-majelis seperti ini, Pak, diadakan gunanya untuk satu. Untuk satu saja niat daripada sahibul majelis ini. Niat beliau tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika hadir, beliau melihat majelis yang seperti ini. Semua orang berkumpul, mulai dari yang miskin sampai yang kaya, mulai yang tidak ada jabatan sampai yang ada jabatan, semua kumpul dalam satu majelis. Semuanya orang sama, menunduk, tidak ada yang berani mendongak ke atas karena keagungan majelis-majelis seperti ini. Tetapi apa, Pak? Yang namanya pahala itu pasti ada setannya. Kaki keras, nanti duduk bersilah. Yang di luar merokok.
itu godaan daripada setan. Dan itu termasuk sunnatullah. Di mana di situ ada pahala, di situ pasti ada godaan. Karena pahala dapatnya surga, Pak. Kalau pahala dapatnya Indomie, coba aja begitu. Kalau pahala yang Allah berikan itu bukan surga, coba aja tidak seperti itu. Ringan saja. Seperti kalau lomba 17 Agustus itu, lomba yang kecil-kecil itu, karena banyak kecil. Sesuai. Tapi Allah memberikan surga. Allah memberikan surga itu bukan surga makna plus seisinya. Ada bidadarinya, ada pelayannya, makanannya dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surga. Bahkan kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak ada kenikmatan kecuali pilihan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada di surga. Bahkan ketika ada diceritakan di dalam salah satu kitab, ketika ada seorang murid yang menanyakan kepada gurunya, "Wahai guruku, siflanal jannah, sifatilah kepada kami apa itu surga, sehingga kami itu bisa untuk beribadah, bisa melakukan terus-menerus dan ingin menggapainya." Maka sang guru tersebut duduk terdiam, berlinang air mata. Berlinang air mata daripada sang guru. Sang murid pun bingung, kenapa guru ini menangis? Padahal ini pertanyaan yang remeh. Tinggal dijelaskan saja surga itu ini. Tidak. Ternyata jawaban daripada sang guru ini di luar apa yang kita prediksi. Beliau mengatakan apa? Pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surga itu ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenikmatan sesungguhnya. Itulah kenikmatan sejatinya. Dan peristiwa yang ketiga adalah wafatul Mustafa. Dicabutnya rohnya baginda Nabi Muhammad SAW pada bulan Syahrul Rabiul Awwal. Inilah bulan di mana antara kesenangan dan kesedihan bercampur jadi satu. Tapi kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang mukmin, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an niyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita untuk niyaha. Makanya kenapa acara ini disebut Maulidnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal berbarengan. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk niyaha, untuk menangisi sesuatu yang telah pergi. Kita harus bisa move on. Kita harus tetap bisa berdiri tegak untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, bisa berjumpa ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul qabla al-akhirah ya Allah ya Rabb. Yang sebagai yang hadir di sini dimatikan dalam husnul khatimah. Kita bernyawa dalam keadaan husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'an syakilah bi barakatil khairil bariyah wa ala ahwal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. أكمله ولا يبخس من عامله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا من بالحق والهدى أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل العشق فيه والمحبة والوله وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحاضرين والحاضرات، ذرية رسول الله المباركة سيدي الحبيب عقيل بن سالم هارون وسيدي الحبيب أحمد بدر الكاف وجميع ذرية آل رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بهم في ضيافة جدهم رسول الله. Setelah beliau memuji akan Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, selamat datang semuanya para hadirin, para hadirat, terkhusus kepada pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
والقائم على هذا المجلس أخونا محمد جنيدي بارك الله تعالى فيه. وكان أتذكر في نهاية المحاضرة السابقة يقول لي نريد منك أن تعود إلى مجلسنا مرة أخرى وحقق الله رجاءنا. Dan terima kasih terkhusus kepada Ustadz Ahmad Junaidi, yang mana terakhir kali kami kesini beliau meminta kami datang pulang ke sini ya. Alhamdulillah kami kawat datang ke sini pulang, Allah wujudkan daripada undangan sini yang kedua kalinya. ومن المصادفات العجيبة أن أول دعوتنا كانت في أموتاي في هذا المجلس، والآن نختتم دعوتنا في أموتاي بهذا المجلس حيث أننا عازمون على السفر. Parabaya. Dan adalah kebetulan di sini majelis pertama kali kami diberada di sini dan terakhir kali di sini pula di sini. Alhamdulillah. أنا أقصد منطقة أموتاي كامل حتى كلمة بدأنا من هنا وختمنا. Maksud sini ya Kalimantan lah, maksud sini gitu. Awal dimulai di sini, diakhiri di sini pulang. وفي الحقيقة كما يقال لا عطر بعد عروس ولا يفتى ومالك المدينة، فقد تكلم السيد عقيل بن سالم بكلام طيب. Sungguh tadi sebenarnya sudah mencukupi daripada Habib yang pertama dari Akil tadi dalam ceramah sidin, kami hanya menambahkan sedikit saja. والحمد لله على وجود أمثال هؤلاء الرجال بينكم. Alhamdulillah dengan hadirnya seumpama mereka para ulama di hadapan kita semuanya. وقد اختص الله بلد اندونيسيا بالبضعة العلوية وأحبوها واستوطنوا فيها. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di negeri Indonesia dengan banyaknya keturunan zuriatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. وكان أكثر خير اندونيسيا آت من آل بيت رسول الله الذين سكنوا فيها. Dan adalah negeri kita Indonesia di antara negeri yang paling banyak didatangi oleh ahli baitnya Rasulullah. فوصيتي لكم قبل أن أبدأ الكلام أن تتمسكوا بمحبتهم وتعظيمهم واحترامهم. Dan wasiat beliau sebelum beliau memulai daripada ceramahnya adalah hendaknya kita semua berpegang teguh kepada cinta kepada mereka. وأن نحذر من التفريط في حقهم. Dan hendaknya juga kita memperhatikan atau menjauhi daripada lalai daripada kita kepada mereka. وأن نتنبه للفتنة التي يثيرها البعض في التشكيك في نسبهم. Dan juga kita seharusnya khawatir daripada fitnah-fitnah yang tersebar pada keraguan tentang nasab mereka. قال عنه الإمام الحداد هذا النسب العلوي نسب ما فيه من دخل ليس فيه أي شك. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya nasabnya para Alawiyin itu tidak diragukan lagi daripada keraguannya. وقال لا يشك في نسب العلويين أو يقدح في نسبهم إلا شقي. Dan tidak ada orang yang meragukan tentang nasab Alawiyin kecuali orang yang celaka. والآن تجدون ربما بعض أهل السياسة يثيرون المسألة ويقولون أن العلويين منقطعين النسب. Sekarang ada orang-orang yang baru, ya, mungkin orang politik atau orang-orang yang kerasukan jin lain sebagainya, yang mana mereka mengatakan atau meragukan pada nasabnya Alawiyin. ويستدلون يقولون أن سيدنا أحمد بن عيسى ليس معه واحد اسمه عبيد الله. Dan mereka mengambil dalil bahwasanya Sayyidina Imam Muhajir tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, الذي هو والد علوي. yang mana beliau adalah bapaknya daripada Alawi. ويقولون أن أولاده عبد الله وأحمد وحسن فقط. Bahwasanya mengatakan anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa, Abdullah, wa Ahmad dan Hasan, tiga itu aja. وفي الحقيقة هذا الكلام يدل على أنهم أغبياء. Dan hakikatnya perkataan ini menunjukkan bahwasanya mereka itulah orang yang bodoh. لأن عبد الله هذا هو عبيد الله. Karena Abdullah ini tidak Ubaidillah. كما ذكر في المشرع الروي. Yang disebutkan di dalam kitab Masyra' Ar-Rawi. وذكر في عقد اليواقيت الجوهرية. Dan disebutkan juga Aqdil Yawaqitil Jauhariyah. ولكن كان يحب أن يصغر نفسه ويقول لا تدعوني بعبد الله ولكن نادوني
عبيد الله. Yang mana Sayyidina Abdullah ini mentasgir nama atau mengecilkan panggilan Sidin, ditasgir Abdullah jadi Ubaidullah. فمن تواضعه كان يحب أن ينادوه عبيد الله. Dan adalah daripada tawaduknya Sidin, Katuju dipanggil dengan nama Ubaidillah. فعلينا أن نتمسك بمحبة هذه الذرية المباركة. Hendaknya kita berpegang teguh dengan zuriat yang penuh dengan berkah ini. واعلموا أيها الجمع الكريم المبارك أنكم اجتمعتم في حلقة ذكر عظيمة. Ketahuilah bahwasanya majma' yang besar ini kita berkumpul di halakat zikir kepada Allah. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن أدلة إيصال الثواب وشيئا من هذا. Sungguh dahulu kita pertama kali datang ke sini telah berbicara tentang dalil-dalil sampainya pahala yang diniatkan di dalam zikir jama'i seperti ini. ولا نطيل عليكم اليوم. Kami tidak ada berpanjang-panjang malam ini. ولكن سأذكر للمتشككين آية واحدة في كتاب الله فقط يكفي اليوم. Beliau akan menyebutkan satu ayat saja. Mungkin bagi orang yang ragu satu ayat ini akan mencukupi sebagai dalil. وفيها الأمر من الله بالتسبيح. Dan itu ayat tersebut ada perintah dari Allah untuk bertasbih وإقامة الحضرة جماعة. dan untuk mendirikan zikir atau hadis secara berjamaah. وأمر الله ليس للمكلفين بل للجمادات في هذه الآية. Bahkan perintah Allah laisa للمكلفين. bukan sekedar untuk manusia yang mukallaf, tetapi bahkan kepada benda-benda mati sekalipun. يقول الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, sungguh kami telah mendatangkan daripada Nabi Daud sebuah kelebihan. يا جبال أوبي معه والطير. Wahai gunung, bertasbihlah engkau ma'ahu beserta Daud, watair dan juga burung. أوبي معه. Bertasbihlah engkau wahai gunung ma'ahu beserta Daud. هذا الأمر للناس أم للجبال رجال؟ Ini Jasidin perintah tasbih ini kepada manusia kah, kepada benda mati kah? فإذا كان الله أمر الجمادات أن تقيم الحضرة مع نبي من أنبيائه فكيف بإقامة الحضرة من المكلفين بشكل جماعي؟ Kalau ini perintah ini untuk benda-benda mati saja seperti gunung, bagaimana kalau itu kepada manusia yang mukallaf? وأما المولد النبوي الشريف فأدلته كثيرة. Adapun daripada dalil-dalil maulid itu banyak. ذكرنا هذا. يا جبال أوبي معه والطير وأمر الله كذلك الطيور أن تقيم الحضرة معه. Begitu juga kepada burung juga disuruh untuk bertasbih, berzikir beserta Daud alaihissalam. وأما أدلة المولد فأكثر من أن تحصى. Adapun dalil-dalil maulid itu lebih banyak daripada untuk dibicarakan atau dihitung di sini. وقد ذكر السيد عقيل منها بعض الأدلة. Sungguh tadi Sayyid Habib Agil menyebutkan sebagian dalil-dalilnya. وإن كنا لا نفهم اللغة الأندلسية إلا أنه تكلم عن الحديث الصحيح وهو حديث التخفيف عن أبي لهب. Sekalipun kami di sini tidak ada paham bahasa Indonesia, namun kami mengerti sedikit-sedikit itulah tentang bagaimana diringankannya azab bagi Abu Lahab. والحديث موجود في صحيح البخاري. Dan hadis itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. رآه سيدنا العباس وقال له ما فعل الله بك في المنام. Yang mana Sayyidina Abbas, saudaranya, melihat Abu Lahab di dalam mimpinya dan bertanya, apa yang Allah perbuat untukmu? قال ما لقيت بعدكم خيرا. Ujar Abu Lahab, aku tidak menemukan setelah kalian sebuah kebaikan pun, إلا أنه يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين. kecuali sebuah kebaikan, yaitu diringankan azab untukku setiap hari Senin. وذلك بسبب فرحتي بميلاد محمد وإعتاقي لثويبة. Dan itu disebabkan karena gembiranya aku dengan lahirnya Nabi Muhammad dan kumerdekakan akan hamba saya yaitu Suwaibah. وأشار إلى أصبعه وقال اجعل لي ماء أمتصه منها. Dan Abu Lahab pun mengisyaratkan kepada tangannya, aku bisa mengisap air yang keluar dari jemariku ini. هذا وهو كافر فكيف بالمؤمن إذا فرح بالنبي محمد؟ Ini
Allah perbuat dengan seorang kafir, bagaimana jika kegembiraan itu lebih daripada seorang mukmin? والنبي صلى الله عليه وسلم أول من عبر عن فرحته بميلاده هو بنفسه. Dan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali mengibaratkan dengan kegembiraan diri beliau sendiri. فحين صام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. Ketika beliau puasa hari Senin, beliau katakan itu adalah hari aku dilahirkan, sungguh begitu nikmatnya puasa pada hari tersebut. وأنا أسأل الحاضرين جميعا Yaumul Jumat, sesungguhnya di antara hari yang paling afdal yaitu adalah hari Jumat, ya kan? وهو عيد المسلمين. Itu adalah hari raya bagi kaum muslimin. وفي الحديث Dan hari raya itu adalah hari Jumat. قال فيه خلق آدم. Ujar Nabi dengan jawabannya, hari itu Adam diciptakan. فإذا كان اليوم الذي خلق فيه آدم اتخذوها المسلمين عيدا فكان اليوم الذي ولد فيه محمد. Kalau hari Jumat diciptakan Nabi Adam dan dijadikan hari Jumat dengan diciptakannya Adam adalah hari raya bagi kaum muslimin, bagaimana dengan hari yang dilahirkan Nabi Muhammad? دليل واضح وخبر ظاهر ظهور الشمس. Dalilnya jelas, kabarnya nampak seperti terangnya matahari. Bujur. وأدلة المولد موجودة حتى في القرآن الكريم. Bahkan dalil maulid itu ada di dalam Al-Quran. ذكر الله لنا قصة حمل سيدنا عيسى. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah bagaimana Nabi Isa di dalam perut ibunya. بل ذكر حمل أمه قبل أن تولد. Bahkan diceritakan bagaimana ibundanya Maryam juga ketika di dalam perut ibunya. وذكر الله في القرآن سورة كاملة اسمها سورة مريم. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran satu surah yang sempurna, yaitu surah Maryam. السورة كلها تتحدث عن الحمل وعن الولادة. Satu buah surah ini menceritakan tentang bagaimana mengandung dan masalah lahir. وفيها أيضا كلام نبي الله عيسى. Dan di dalam ayat surah itu juga ada pembicaraan atau perkataan Nabi Isa alaihi salam عندما أنكر القوم على أمه من أين جئت به. yang ketika itu kaumnya mengingkari kepada ibundanya Maryam, datang di mana anak ini, وأشارت إليه. dan mengisyaratkan akan ibunda Maryam kepada bayi Nabi Isa tersebut. وهذه الإشارة يقولون عارفون بالله أنها لغة الأرواح. Dan dikatakan isyarat itu oleh para ahli logat itu adalah logatnya ahli arwah. فقال إني عبد الله. Maka menjawab Nabi Isa, aku adalah hambanya Allah. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Allah mendatangkan akan aku sebuah kitab dan dijadikan aku seorang nabi. وجعلني مباركا أينما كنت. Dan aku dijadikan penuh dengan berkah dimanapun aku berada. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dan Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat dan zakat selama aku masih hidup. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Dan dijadikan aku supaya berbakti kepada ibundaku, tidak dijadikan seorang yang sombong atau celaka. ثم يقول والسلام علي يوم ولدت. Kemudian beliau berkata, wassalamu alayya, keselamatan bagiku pada hari kelahiranku. ونحن ماذا نقول وقت ذكر الولادة؟ يا نبي سلام عليك. Kita ketika membaca maulid, kita jawab assalamu alayka ya Rasulullah. وحتى الشبهة التي يأتي بها المنكرون جوابها موجود في نفس الآية. Bahkan syubhat atau perserupaan yang disebut oleh orang-orang yang mengingkari akan maulid ada dalam ayat itu ternyata. يقولون لماذا تحتفلون ب 12 ربيع وهذا اليوم توفي فيه النبي؟ Ujar buahnya itu, kenapa kalian memperingati hari lahir Nabi padahal hari itu juga Nabi wafat? فنقول لهم ورد السلام للأنبياء في الحياة وحين الموت. Maka kita menjawab, mendatang salam kepada anbiya ketika lahirnya, ketika wafatnya juga. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. Keselamatan bagiku, kata Nabi Isa, ketika aku lahir, ketika aku wafat, ويوم أبعث حيا. dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. فهذه من الأدلة الواضحة التي لا غبار عليها. Ini adalah di antara dalil-dalil yang sangat jelas yang tidak ada debu lagi di dalamnya. Bujur.
وفي الحقيقة لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بكثرة الكلام على المخالفين لأننا لم يعد لهم أي ذكر. Sesungguhnya di situ malah pahit dari melawan yang itu ialah membuang waktu, ya kan jadi duit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. وأصبحت الأمة كلها تحتفل بمحمد. Dan tetaplah umat pada hari ini merayakan dengan lahirnya Nabi Muhammad. والحمد لله قرأتم هذا المولد العظيم مولد صمت الدرر. Alhamdulillah tadi kita baca maulid yang penuh dengan berkah, maulid Simtud Durar. قال عنه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي مولدي هذا كرامة لأمة آخر الزمان. Berkata Al-Habib Ali Habsyi tentang maulid beliau, maulid Simtud Durar ini adalah kemuliaan bagi umat akhir zaman. وعندما سأله تلميذه عمر بن عيدروس لماذا جعلت المولد حتى كله اسم إشارة هذا الحبيب المحبوب هذا العبد الخالص هذا فقال له لأنه يحضر مولدي من أوله إلى آخره. Berkata salah seorang muridnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Idrus, wahai guru, wahai Habib Ali, kenapa biar jadikan maulid itu hada. Kan kalimat itu kan di dalam maulid kan. Kenapa? Hada kalimat itu. Jawab beliau adalah karena Nabi Muhammad hadir ketika dibacakan maulid ini. وقد شكا إليه بعض التلاميذ عدم الحفظ فقال له عليك بقراءة مولدي. Sungguh mengadukan sebagian murid Habib Ali Habsyi tentang lapahnya menghafal, yalah sulitnya menghafal atau bahasa orang lebihnya buntet. وبعد تأليف مولدي بسنوات Apa orang itu ada penghafalan kayak itu nah, ada penghafalan buntet kalau bahasa lebihnya juga. Maka Habib Ali mewasiati untuk sering-sering membaca maulid Simtud Durar. وبعد تأليف مولدي بسنوات قالوا يا حبيب المولد حتى قد هم يقرؤوه في عمان ظفار وهي في جنب اليمن. Dan beberapa tahun kemudian maulid itu mulai tersebar sampai ke negeri Oman di sampingnya negeri Yaman. فقال لهم مولدي هذا سيقرأ في العالم كله. Maka beliau ketika mendengar maulidnya sudah dibaca di Oman, beliau berkata maulid ini akan dibaca di seluruh dunia termasuk pemancing. وقد رأينا هذه البشارة بأعيننا في قرى بعيدة لا نتوقع أنهم يقرؤون المولد نجد يقرؤون صمت الدرر. Sungguh perkataan itu telah terwujud di muka bumi ini. Kami keluar dakwah di kampung-kampung, di unjuk-unjuk, di dusun-dusun, ada seorang baca maulid Simtud Durar saatnya. وأيضا من الملاحظات المهمة أيضا يجب علينا أن نهتم بشهر ربيع الثاني. Dan di antara perkara yang tidak kalah pentingnya juga yaitu perhatikan bulan Rabi' Tsani. ونعرف أنه له شرف ربيع الأول. Karena Rabi' Tsani punya kemuliaan seumpama bulan Rabiul Awal. فجزا الله كيائي محمد الجنيدي حيث جعل مولده في بداية شهر ربيع الثاني حتى يعرف الناس شرف هذا الشهر. Dan mudah Allah SWT membalas guru kita dengan kebaikan karena beliau menjadikan maulid akbarnya di bulan Rabiul Tsani supaya orang mengetahui kemuliaan dari bulan Rabiul Tsani. والحبيب عبد الله العيدروس ساكن عدن الإمام عبد الله بن بكر العيدروس عمل مولده في أثناء شهر ربيع الثاني. Dan juga Al-Habib Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus di Aden, beliau mengadakan maulid akbarnya di pertengahan bulan Rabiul Tsani. وهو أكبر مولد يعتبر في عدن. Bahkan itu adalah maulid yang paling besar di kota Aden Hadramaut. فلما سألوه قالوا ليش خليت مولدك في ربيع ثاني؟ ليش ما تخليه في ربيع أول؟ Ketika ditanya kepada Imam Al-Idrus, kenapa pian mengadakan maulid akbar di bulan Rabiul Tsani ada bulan Rabiul Awal? قال لهم حتى يعرف الناس شرف هذا الشهر. Beliau menjawab supaya manusia tahu akan kemudian bulan Rabiul Tsani ini. الله يبارك في هذا الجمع وفي القائمين عليه. Memberkahi pada perkumpulan dan para orang-orang yang mendirikan majelis ini. ويجزي خير كل من خدم وكل من حضر. Dan memberikan kebaikan, membalas kebaikan setiap yang hadir dan setiap yang berkhidmat. ونسأل الله ببركة هذا المولد أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. Dengan berkat maulid ini Allah menolong daripada saudara kita pada mujahidin di Palestina. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم جميع الحاضرين بنظرة من عنده. Mudah-mudahan Allah muliakan semua yang hadir di sini dengan pandangan daripada Allah. ويجعل الكل موفقا لما يحب ويرضى. Semua diberikan taufik atas apa yang Allah ridai dan apa Allah cintai. ويجعل جائزة كل حاضر وحاضرة أن يمن عليه بحسن الخاتمة. Dan mudah-mudahan hadiah yang Allah berikan kepada semuanya yaitu meninggal dan husnul khatimah. ولا يخرج أحد إن شاء الله ممن حضر من هذه الدنيا إلا وقد أكرمه الله بالحج والعمرة
tidak keluar daripada majelis ini, perkumpulan ini, kecuali Allah muliakan kita dengan berangkat haji, umrah dan ziarah ke makam Nabi. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah masyaallah la yazmu khairu ilallah. Bismillah masyaallah la yazmu fasu'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita bersama-sama menta'zimkan, memuliakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib khususnya, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh-tokoh agama, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu nama daripada kalangan habaib yang mana tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan, dan begitu pun juga kepada para alim ulama tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun juga kepada pian berataan, dan begitu pun juga kepada Bapak Bupati beserta jajarannya. Tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan yang hadir di sini. Karena menyebut berataan pada hitungan, maka hafal jalannya. Dan alhamdulillah ulun diberikan daripada kepercayaan untuk mengisi di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bulan yang mulia, kita berada di penghujung bulan yang mulia, yaitu daripada bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Al-Haid Adil tadi bahwasanya ya, bulan daripada kelahiran baginda Rasulullah yaitu pada tanggal disebutkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah pada hari Senin. Dan itu adalah bulan daripada kelahiran yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan lagi bahwasanya pada tanggal 17 Rabiul Awal adalah bulan daripada hijrahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan pada tanggal 27 Rabiul Awal adalah bulan daripada wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bulan yang penuh berkah, ya. Bulan yang penuh dalam arti kata kita nanti-nantikan keberkahannya. Dan disebutkan lagi di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mana kita disunahkannya untuk memperbanyak daripada membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Yang mana kita sebelumnya minim atau kurang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya di bulan yang mulia ini
apalagi di akhir daripada bulan Rabiul Awal ini, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi daripada lisan kita dengan selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa? Agar kita bisa untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersholawat baik dari bekerja, misalkan kita baca sholawat, lagi menyupir misalkan baca sholawat, lagi menulis baca sholawat. Walhasil dalam tujuan-tujuan yang baik-baik kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pulang, semisal sampeyan yang baca sholawat sebelumnya 100 ya atau 50 dalam sehari, maksimalkan lagi sholawat kita kepada baginda Rasulullah. Minimal dalam artian bisa bersolawat 200 kah, 300, 400, 500 atau sampai 1000 dalam sehari. Itu luar biasa sholawat kita. Ada perasaan kita mendengar sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab kita bersolawat tadi, teguring kita nih. Siapa tahu kita bermimpi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan kita suci, dalam keadaan kita bernasi, teguring kita di situ. Siapa tahu kita bermimpi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita cangkal daripada bersolawat tadi. Ya? Artinya bersolawat unlimited, tidak ada batasannya. Hendak seapapun kita bersolawat terserah. Kalau kuota, istilah kuota dalam internet itu kan ada yang 20 GB, habis sudah dipakai, misalkan ada 10 GB, 7 GB. Ada ini kan tidak batasannya, unlimited. Terus menerus kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Nah itu. Dan keutamaan dari bulan Rabiul Awal ini, bahwasanya ya ini adalah bulan yang berkah. Kenapa dinamakan bulan yang berkah? Karena kita di sini berkumpul bersama dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para orang-orang soleh, dengan misalkan dengan tetangga kita, jiran kita, saudara kita, keluarga kita, semua saling bersilaturahmi, saling bertatap muka di situ, saling berjabat tangan. Artinya alhamdulillah bisa bertemu dengan si fulan, alhamdulillah bisa bertatap muka dengan para ulama, alhamdulillah bisa bertatap muka dengan para habaib, para tuan guru ini segala macamnya. Itu suatu yang luar biasa. Kita menghadiri daripada tempat-tempat misalkan yang diadakan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tadi tersebutkan lagi bahwasanya bulan Rabiul Awal itu bulan kita untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di situ kita mengingat daripada kisah daripada perjalanan baginda Rasulullah itu luar biasa. Sirah daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, ya? Menambah rasa kecintaan kita. Yang mana dahulu mungkin kita kurang dalam rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, ini ditambahkan lagi rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu cerita dalam satu riwayat. Seketika itu baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah beliau. Lalu baginda Nabi Muhammad ini meminta kepada Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan daripada semua sahabat dalam masjid. Setelah berkumpul semua sahabat dalam masjid seperti ini, maka Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, apakah aku memiliki hutang piutang kepada kalian?" Maka semua sahabat terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Lalu ada salah satu sahabat yang lainnya itu mengangkat tangan, yaitu yang bernama Ukasah. Ukasah ini mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, apabila ini benar daripada hutang, maka engkau bayar. Tapi apabila ini bukan hutang, artinya kita berelaan halal." Apa kata baginda Nabi? Seketika waktu perang Uhud, pada waktu itu Rasulullah menunggang daripada kuda, yang mana Rasulullah memakai daripada apa namanya ini? Sama hampan itu apa?
Hah? Cambuk. Kecut ka apa itu pokoknya sejenis yang menghambat itu udara nyaranya. Wah, nah pekat dia nanti. Membawa istilahnya yang bisa memukul pada kuda itu. Lalu tiba-tiba mengenai daripada ukasa. Rasulullah itu kan sengaja mengenai daripada ukasa. Oh, itu kata Rasulullah tadi. Baiklah, dia berkata Rasulullah, aku akan bayar hutang tersebut. Artinya cambuk, ya cambuk dibalas dengan cambukan juga. Dia berkata Rasulullah tadi. Maka Rasulullah menyuruh daripada Bilal untuk pergi ke rumah mengambil pada cambuk. Setelah sampai ke rumah, diketok pintu, lalu dikeluari oleh daripada anak baginda Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidah Fatimah keluar. Ada apa wahai Bilal? Bahwasanya diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk mengambil daripada cambuk. Kesan apa cambuk ini? Bahwasanya ini adalah antara urusan daripada baginda Nabi dengan ukasa. Maka kemudian apa yang terjadi? Aku ini cambuk ini kesan memukul Rasulullah atau apa? Katanya bahwasanya ini adalah untuk mencambuk Rasulullah. Maka menangislah di situ Sayyidah Fatimah. Apakah engkau tidak tahu wahai Bilal, abahku dalam keadaan sakit? Lebih baik aku yang digantikan dipukul. Jangan memukul daripada abahku yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku saja yang dipukul sambil menangis daripada Sayyidah Fatimah. Kemudian tetap daripada pendiriannya yang Bilal katakan tadi bahwa ini adalah untuk urusan baginda Rasulullah kita bersama Ukasa. Karena Ukasa ini adalah seorang mantan preman. Dahulunya seorang mantan preman, namun sekarang menjadi daripada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian cambuk itu dibawa ke dalam masjid. Lalu apa yang terjadi? Ukasa berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mencambuk daripada engkau sedangkan engkau berada di atas, aku di bawah? Maka Rasulullah pun turun dari atas mimbar dibantu dengan sahabat karena beliau lemah dan keadaan sakit, turun ke bawah. Itu daripada akhlak yang baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah turun di situ, kemudian Ukasa berkata lagi kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, seketika waktu perang Uhud itu aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Maka aku minta buka baju engkau ya Rasulullah. Meminta pulang nih. Jadi semua sahabat geram. Sarik kelawan Ukasa tadi. Kenapa ini Ukasa ini seperti ini kelakuannya? Adatnya kurang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Rasulullah pun membuka daripada baju beliau, jubah beliau tadi. Terlihatlah batang tubuh, keindahan daripada tubuh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam perut beliau itu dililit dengan 3 batu, mengganjal dengan 3 batu. Lalu apa? Untuk menahan daripada rasa laparnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Rasulullah datang sampai 3 hari beliau tidak makan. Tidak makan dengan apa? Beliau dengan berpuasa. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dibuka daripada batu itu, apa yang terjadi? Ukasah ini tadi membuang cambuknya. Dibuang cambuknya, kemudian berlari menuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kemudian langsung memeluk kepada batang tubuhnya baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta ampun, minta maaf kepada engkau atas apa yang aku lakukan ini. Bahwasanya aku ingat daripada sabda engkau ya Rasulullah, barang siapa yang bersentuhan langsung kulit dengan engkau, maka dijauhkan daripada api neraka. Aku ingat daripada sabda engkau ya Rasulullah, aku takut masuk daripada api neraka ya Rasulullah. Oleh karena itu aku ingin memeluk engkau secara langsung ya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rasulullah berkata, ini adalah calon daripada penghuni surga. Jadi semua sahabat itu semua menangis melihat apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian semua sahabat memeluk daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa baginda Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, seketika Rasulullah hendak daripada meninggal dunia itu mengingat daripada umatnya. Ummati. Itu yang terus beliau ingat. Tidak memikirkan daripada keluarga beliau, tidak memikirkan daripada anak beliau atau segala macamnya, tapi yang beliau pikirkan daripada umatnya. Dan sebutkan lagi, seketika daripada hancurnya alam semesta ini, tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini, gelap gulita.
situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan man malikal yaum hada. Siapa yang berkuasa pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala membangkitkan daripada malaikat Jibril. Setelah dibangkitkan malaikat Jibril, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencari baginda Rasulullah. Setelah itu apa yang terjadi? Dengan mudahnya malaikat Jibril mencari baginda Nabi. Kenapa dengan mudahnya? Karena di situ keluar dari pancaran nur atau cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, setelah dibangkitkan ya Rasulullah mengatakan, akhirnya itu Rasulullah berkata, hari apakah ini? Kata baginda Rasulullah, ini adalah hari pembalasan. Lalu apa yang terjadi lagi? Disebutkan bahwasanya aina ummati, kata baginda Rasulullah, aina ummati. Dijawab oleh Nabi Jibril bahwasanya aku membangkitkan engkau duluan, maksudnya membangkitkan Rasulullah sebelum daripada umatmu. Di situ kita bisa memikirkan bagaimana Rasulullah memikirkan umatnya. Ketika meninggal Rasulullah memikirkan umatnya. Ketika dibangkitkan Rasulullah memikirkan daripada umatnya. Bayangkan rasa kecintaannya bagi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya luar biasa. Ya. Bahkan para nabi-nabi terdahulu itu memakai daripada doa-doa yang mustajab. Ya, nabi-nabi terdahulu dipakai semua. Illa kecuali siapa? Baginda Rasulullah SAW itu doa beliau simpan. Kenapa beliau simpan? Bahwa doa tersebut adalah untuk daripada umatnya. Bukan untuk diri pribadi beliau sendiri, bukan. Dia adalah untuk umatnya. Kelak akan semua umatnya ini masuk daripada surga. Nah, itulah baginda Rasulullah. Kasih yang luar biasa, cintanya luar biasa kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita korbankan untuk baginda Rasulullah? Apa yang kita persembahkan untuk baginda Rasulullah? Semua pengorbanan kita ini tidak apa-apanya pengorbanan yang baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita tambahkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikuti daripada sunnah-sunnahnya, jalankan daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tingkatkan ibadah kita, ya, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berhubung kita pada hari ini kita dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.